Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa diperlakukan tidak adil hanya karena kalian laki-laki ataupun perempuan? Jika pernah, maka kalian sudah menyentuh satu isu penting, yaitu ketidakadilan gender. Yuk kita belajar apa sih ketidakadilan gender, bentuknya, dan mengapa kita harus peduli. Ketidakadilan gender. Iya, ketidakadilan gender adalah perlakuan tidak setara terhadap jenis kelamin atau gendernya, sehingga tidak merata dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuknya? 1. Pelabelan. Penandaan negatif yang diberikan kepada seseorang berdasarkan gendernya yang seringkali tidak objektif. Contohnya, perempuan itu emosional ya, atau perempuan itu tidak cocok jadi pemimpin, atau laki-laki itu tidak boleh lemah, dan laki-laki itu tidak boleh menangis. 2. Penomorduaan. Penomorduaan adalah sikap penempatan salah satu jenis kelamin pada posisi yang lebih rendah, tidak dianggap maupun tidak diakui. Misalnya, dianggap bahwa perempuan hanya mengurus rumah tangga. Contoh ini menunjukkan perempuan kurang penting dibandingkan dengan laki-laki. Nomor 3, peminggiran. Peminggiran adalah proses yang mengakibatkan salah satu jenis kelamin yang tidak memiliki akses maupun kontrol terhadap sumber daya, sehingga yang bersangkutan merasa dimiskinkan. Contohnya, pekerja perempuan rawan untuk di PHK karena alasan reproduksinya, misal karena dia menstruasi, atau karena mereka sedang hamil, ataupun mereka melahirkan. Yang keempat, beban ganda. Beban ganda menunjukkan adanya pembagian peran kerja domestik dan kerja publik tanpa disertai dengan pembagian peran yang adil. Dengan adanya anggapan perempuan itu rajin, mengakibatkan seluruh pekerjaan rumah diselesaikan oleh perempuan, mulai dari memasak, mencuci, mengurus keperluan rumah tangga, semua menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Nomor 5, kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan antara kekuasaan yang diakibatkan oleh perbedaan asumsi gender laki-laki maupun asumsi gender perempuan. Tindakan fisik, kemudian verbal, atau psikologis yang merendahkan dan menyakitkan karena alasan gender. Misalnya, ketika bekerja di pabrik dan tidak mendapatkan target produksi, seringkali perempuan mendapatkan kekerasan verbal. Contohnya, kamu bodoh, atau kata-kata yang tidak pantas lainnya. Begitupun juga laki-laki. Laki-laki yang sering dimaki-maki atasannya karena lemah dan dianggap tidak seperti laki-laki pada umumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat studi kasus berikut. Ani adalah seorang karyawan senior di sebuah pabrik garmen yang besar. Ia dikenal sangat terampil dan disiplin. Ketika posisi supervisor produksi kosong, Ani mengajukan diri. Namun, manajer pabrik langsung menolaknya dengan alasan bahwa posisi pemimpin ini lebih stabil jika dipegang oleh laki-laki, sementara perempuan dianggap lebih cocok sebagai pelaksana teknis saja, karena lebih mudah diatur. Manajer tersebut juga berkomentar bahwa Ani sebagai perempuan sangat akan emosional saat menghadapi tekanan target produksi atau saat akan menegur bawahannya yang melakukan kesalahan. Karena Ani tidak mendapatkan promosi menjadi supervisor, ia terus berada di posisi upah terendah. Meskipun Ani bekerja lembur dengan jam yang sama seperti rekannya laki-laki, sampainya dia di rumah pukul 6 sore, ia harus menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan mengurus keperluan anak-anaknya. Sementara suaminya beristirahat karena merasa sudah lelah seharian bekerja.
Di tengah rasa kecewanya, Ani sering menerima komentar-komentar bernada pelecehan dari seorang staf admin pria di pabriknya. Staf tersebut sering menyentuh bahu Ani tanpa seizinnya, melontarkan lelucon seksual tentang tubuhnya di depan rekan-rekannya yang lain. Karena takut melapor, akhirnya Ani merasa tertekan dalam bekerja. Wah, kompleks sekali ya ceritanya. Sekarang boleh teman-teman menebak nih, apa saja bentuk ketidakadilan gender dalam kasus tersebut. Menurut teman-teman, di bagian manakah dari cerita Ani yang menunjukkan pelabelan? Jawabannya adalah saat manajer pabrik mengatakan bahwa Ani sebagai seorang perempuan lebih emosional sehingga tidak mendapatkan posisi sebagai seorang supervisor atau pemimpin. Menganggap bahwa perempuan itu emosional adalah satu pelabelan. Menurut teman-teman, di bagian manakah yang menunjukkan penomorduaan? Jawabannya adalah ketika manajer pabrik langsung menolak pengajuan diri Ani sebagai supervisor produksi. Karena kenapa? Alasannya, posisi pemimpin lebih stabil jika dipegang oleh laki-laki. Sedangkan kalau perempuan lebih cocok sebagai pelaksana. Ini menunjukkan bentuk penomorduaan terhadap perempuan karena tidak diakui dan dipandang lebih rendah. Lalu, menurut teman-teman, di bagian manakah yang termasuk dalam proses peminggiran? Jawabannya adalah ketika Ani tidak mendapatkan promosi jabatan sehingga dia tidak memiliki tunjangan yang lebih besar. Ini adalah termasuk dalam proses peminggiran di mana upah Ani tetap relatif lebih rendah. Ani juga tidak mendapatkan akses yang sama seperti laki-laki. Menurut teman-teman, di bagian manakah yang menunjukkan beban ganda? Jawabannya adalah ketika Ani sudah bekerja di pabrik, kemudian semua pekerjaan domestik, urusan rumah tangga tetap jadi tanggung jawabnya tanpa ada pembagian peran secara adil. Nah, menurut teman-teman, di bagian manakah yang merupakan kekerasan? Jawabannya adalah ketika Ani mendapatkan komentar bernada seksual dan ketika Ani dipegang bahunya oleh rekannya tanpa seizinnya. Ini juga menimbulkan kekerasan berdampak psikis. Mungkin kita bertanya, kenapa sih perlu memahami ini? Karena banyak bentuk ketidakadilan gender yang terjadi sehari-hari. Seringkali dianggap hal yang biasa. Ucapan, sikap, kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Bisa jadi sebenarnya merugikan satu pihak ya. Ketika kita tidak menyadarinya, kita bisa ikut membiarkannya, bahkan tanpa sengaja melanggengkannya. Betul sekali. Di tempat kerja misalnya, pemahaman ini bisa menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan bebas dari segala bentuk ketidakadilan gender. Dan perubahan ini bisa dimulai dari kapan? Dari kesadaran kita hari ini. Karena perubahan tidak selalu harus besar. Bisa jadi dimulai dari sikap kita sehari-hari. Sepakat dengan cara apa? 1. Tidak bias gender. Artinya, tidak lagi melabeli seseorang berdasarkan gendernya. Yang kedua, berani berbicara. Ketika melihat candaan atau kebijakan yang tidak adil, jangan jadi penonton. Yang ketiga, bagi beban. Baik di tempat kerja maupun di rumah, distribusikan tanggung jawab. Harus adil. Teman-teman, menghapus ketidakadilan gender adalah Tentang memastikan bahwa setiap individu di tempat kerja harus memiliki rasa yang aman, dihargai, dan ruang untuk bertumbuh.